Nah, di situ saya pun juga tidak cari dividen sebenarnya, cari capital gain-nya gitu. Jadi memang saya tidak cari dividen. Jadi bahkan kalau saham-saham tertentu yang tidak bagi dividen pun sepanjang dia valuasinya murah dan ada potensi kenaikan kinerja yang signifikan, itu pun saya tetap akan mau juga gitu, akan mau beli juga itu. Hmm. Itu sih Mbak Gita. Oke, tapi kalau dari Mas Era sendiri berarti rekomendasi sektornya apa nih yang oke? Yang Oke, rekomendasi sektor ya. Iya, iya. sektor aja nih biar umum ya. Iya. Oke, Dari saya optimis ya, selain batu bara itu oke. Pertama kan tadi kita bicara mengenai makro. Makro ini kan yang kita tunggu secara global adalah penurunan suku bunga Fed gitu ya. Itu yang kita tunggu. Ya, penurunan suku bunga Fed dan penurunan suku bunga Bank Indonesia gitu. Nah, kalau dua suku bunga ini turun, itu market akan bagus. Nah, apa yang menarik menurut saya? Pertama, tadi consumer goods itu menurut saya menarik, karena tadi akan ada lonjakan kinerja di tahun ini seharusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara mengenai sektor komoditas, emas menurut saya menarik, emas. Kenapa? Karena emas ini musuhnya emas adalah kenaikan suku bunga gitu. ya. Jadi bisa bisa kita prediksi atau kita ancang-ancang ketika nanti suku bunga Fed itu menurun atau katakanlah dia tidak naik lagi, ini emas akan positif itu. Tahun kemarin emas tertekan nih, harga emas turun. Kenapa? Karena ya suku bunganya agresif naik. Ya. Jadi orang-orang pilih deposito dibandingkan beli emas gitu kan. Nah, nanti tahun ini seharusnya akan berkebalikan gitu. Ketika suku bunga turun, ya orang-orang daripada di deposito bunganya kecil, ya mending beli emas gitu untuk hedging inflasi kan, secara teori seperti itu ya. Dan itu saya meyakini juga. Jadi untuk komoditas saya meyakini atau optimis emas juga akan bagus, itu yang mengenai komoditas. Sektor lain apa? Sektor lain properti pastinya ya. Sekarang kayaknya udah banyak orang yang bilang mengenai properti gitu kan. Nah, kita harus tahu apa sih yang kita tunggu dari sektor properti. Nah, kalau sektor properti yang kita tunggu adalah penurunan suku bunga Bank Indonesia gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena menurut data dari BI, lebih dari 50% ya, lebih dari 50% pembelian properti di Indonesia ini tetap pakai KPR gitu ya, pakai KPR yang dimana ya pastinya kalau KPR ya hubungannya dengan bunga bank ya. Jadi kalau bunga bank tinggi ya bisa itu menekan permintaan properti gitu kan. Tapi kalau bunga bank itu rendah, ya itu juga bisa men-trigger permintaan dari properti itu sendiri gitu. Jadi untuk properti saya juga optimis untuk 1 sampai 2 tahun ke depan ya. Jadi dipanjangin lagi durasinya sampai tahun depan gitu. Jadi nggak hanya tahun ini saja. Menurut saya properti juga bagus. Menurut saya kondisi sektor properti ini mirip sekali dengan kondisi sektor batubara tahun 2021. Ya ini pandangan saya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman yang sudah katakanlah sejak COVID kemarin, ya tanda-tanda kenaikan batubara di tahun 2022, tanda-tanda kenaikan harga saham batubara ya di tahun 2022 itu dimulai dari tahun 2021 dulu. Di mana rata-rata emiten batubara di tahun 2021 itu sudah positif gitu. Labanya naik semua tuh. Dan kenaikannya gila-gilaan tuh, naik 200%, 300% gitu. Cuman harga sahamnya belum diapresiasi market gitu. Kenapa? Karena waktu itu sentimennya masih negatif ya, mengenai sentimen green energy, kemudian sentimen EBT dan sebagainya lah ya, yang di mana-mana di negara manapun kampanye untuk mengurangi penggunaan batu bara kan gitu kan. Nah, itu sentimen negatifnya. Tapi di sisi lain, kinerja emitennya bagus-bagus. Yang dimana artinya secara real bahwa batu bara tetap masih dibutuhkan. Dan akhirnya jebol juga tuh. Yang dimana akhirnya akhir tahun 2021 sampai akhir tahun 2022, itu emiten batu bara bullish semua. Itu.
Ya. Nah, menurut saya kondisi ini sama dengan properti. Properti kita lihat kinerja kuartal 1 rata-rata bagus ya. Kan minggu ini udah mulai nih merilis laporan keuangannya. Kita lihat nih, rata-rata sih saya yakin udah mulai naik atau lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Nah, ya menurut saya mulai sekarang ya menarik ini untuk kita masuk gitu ya, kita mulai membeli secara bertahap emiten-emiten properti ya, walaupun sampai saat ini belum diapresiasi market, nggak masalah itu. Nanti kita tunggu sampai tahun depan ya, sampai suku bunga Bank Indonesia ini turun. Nah itu yang kita tunggu. Nah itu mengenai properti, jadi menurut saya properti oke. Otomotif udah naik duluan gitu ya, udah naik duluan, dan biasanya kalau udah naik duluan ini menarik nggak untuk dibeli saat ini ya? Kalau saya sih saya sudah nggak ada gitu ya, untuk otomotif harusnya memang beli tahun kemarin, tapi apakah potensi naik masih ada ya? Menurut saya tetap ada, akan ada potensi kenaikan, karena untuk siklus otomotif ini sendiri juga siklusnya agak panjang juga itu. Jadi mungkin sampai tahun depan pun juga menurut saya tetap masih akan bagus gitu ya. Itu jadi itu apa namanya? Tadi kita bicara mengenai emas, properti, consumer goods tadi ya, karena marginnya akan lebar, dan otomotif gitu ya. Empat ini retail juga udah naik. Udah Kita naik. bicara ya, kita bicara apa itu yang hype kemarin kan MAPI udah masuk ke LQ45, tapi ya harga sahamnya udah naik signifikan sejak tahun kemarin gitu kan. Diawali dari AMRT, kemudian akhirnya MAPI, MAPA, kemudian ACES ya, S Hardware yang kemarin dibully, sekarang dipuja-puja sekarang ini ya, S Hardware itu ya. Itu ya, betul ya. Retail menurut saya juga tetap oke, apa sepanjang ya kita selalu cermati aja kinerjanya sepanjang masih terus bertumbuh sih, optimis saya tetap akan ada potensi naik. Itu sih Mbak kita ya kayaknya kalau kita simpulkan ini hampir semua sektor ya, kecuali batu bara nih kayaknya ini ya. Lagi ini dulu stabil dulu masanya kan kemarin tuh. Iya benar. Kalau banking so far aman lah ya banking. Iya, banking ini memang yang paling kebal kayaknya Mbak Gita ya, karena banking ini nah cuman menanya gini mengenai saham-saham perbankan. Tahun 2022 kemarin suku bunga Bank Indonesia pun juga naik kan ya, naik terus, dan ini menjadi sentimen positif untuk sektor perbankan. Kenapa? Karena ya bunga kreditnya naik gitu. Bahkan nasabah lama ketika ada kenaikan suku bunga ya bayar cicilannya harus lebih gede gitu kan. Nah, itulah yang membuat tahun kemarin itu rata-rata bank-bank yang sudah gede-gede pun labanya naiknya bagus juga gitu ya. Bank-bank yang gemuk-gemuk seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI itu kenaikan labanya juga sangat bagus gitu. Nah, sekarang bagaimana ketika nanti suku bunganya turun kan gitu pertanyaannya. Yeah. Nah, suku bunganya turun, apakah masih menarik? Nah, bank ini apa namanya? Ketika suku bunga turun, menurut saya juga bisa tetap menarik, tapi tidak semenarik tahun kemarin sebenarnya. Ya, kenapa? Karena tadi pendapatan bunganya ya kemungkinan stuck gitu ya, stuck, ataupun kalau misalkan dia bisa naik, ya dia harus cari nasabah baru, intinya seperti itu. Nah, tapi di sisi simpanan, ketika suku bunga turun, bunga simpanannya pun juga akan turun. Yeah. Gitu. Jadi kan kalau bank ini kan dia mendapatkan penghasilan kan dari selisih kan ya, selisih bunga kredit dengan bunga simpanan kan gitu. Nah, jadi kalau bunga turun, berarti bunga simpanannya juga turun. Di sisi kredit, ya biasanya kalau nasabahnya nggak aware, ya dia nggak akan menurunkan suku bunga kreditnya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang punya cicilan di bank konvensional ya, nanti kalau suku bunga Bank Indonesia-nya udah mulai turun, ajuin untuk penurunan cicilan itu. Jadi jangan diem aja tuh, kalau diem aja ya bank nggak akan menurunkan cicilannya gitu ya. Itu jadi dari situ, jadi secara margin tetap bagus untuk bank, tapi dari sisi pendapatan, khususnya pendapatan bunga ini ya tidak akan
kenaikannya seagresif ya atau sebagus tahun kemarin, tapi tetap tumbuh sih, tetap tumbuh. Kenapa? Karena ya semakin banyak jumlah penduduk Indonesia ya akan semakin bagus juga gitu. Tapi memang untuk perbankan ini kita bicara mengenai bank-bank besar ini ya, 4 bank besar ini kalau kita mau cari capital gain yang besar gitu ya, yang cukup besar itu ya sedikit susah sih ya. Kenapa? Karena ya memang uh, sudah terlalu gemuk gitu, sudah terlalu gemuk. Ya, jadi kalau kita mau mengharapkan kenaikan 100% gitu ya atau 50% untuk durasi 1-2 tahun itu ya berat gitu. Berat. Jadi memang paling enak kalau saya sendiri itu memang cari yang kemarin kinerjanya tertekan. Nah, sekarang kinerjanya langsung naiknya signifikan gitu gara-gara sentimen makro tadi. Nah, itu menurut saya menarik gitu. Itu biasanya spike-nya ya atau istilahnya kenaikan harga sahamnya itu akan lebih kenceng. Itu sih. Itu Mbak Gita. Oke, nah kan tadi kan Mas Eros nih udah pengalaman banget nih investasi saham. Nah, kan pastinya kalau pas masuk mau beli saham itu kan perlu analisis dulu kan ya Mas. Nah, dengan keadaan ekonomi domestik maupun global ini, nah caranya Mas Eros untuk antisipasi hal tersebut gimana? Apakah rajin baca berita atau selalu update market? Maksudnya kayak kondisi ya tadi inflasi makro segala macam atau gimana? Terus saran kapan kita beli jualnya gimana Mas? Iya. Oke, apakah saya melakukan update market? Ya, mungkin bisa dikatakan iya gitu ya, update market dalam artian market secara global ya, seperti tadi inflasi, kemudian suku bunga itu saya update gitu ya. Tapi apakah saya mengikuti pergerakan harga saham secara harian itu tidak gitu. Ya, jadi ya kemarin ya misalkan di bulan Juli ini kan kita ngelihat IHSG naik ya, bagus ini ya. Bulan Juli ini tumben ini naiknya lumayan gitu ya, naik sekitar 4 atau 5% gitu. Nah, kalau IHSG naik 4% pasti salah satu saham kita naiknya signifikan nih, bisa sampai 20%, 25% gitu. Ya, kemudian akhirnya di 2 hari ini karena suku bunga Fed naik, market merespon negatif, yang tadinya floating profit 25% ya biasanya tinggal 15% gitu ya, atau tinggal 11%, 10%, atau bahkan mungkin balik lagi ke harga beli kita gitu kan. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya saya diemin aja sih. Itu pasti terjadi kalau kita bicara mengenai long term investing ya. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Mungkin saya bisa share sedikit pada teman-teman ya, ini pengalaman unik di mana di tahun 2018 saya ingat itu saham MTDL. Jadi saya beli saham MTDL awal tahun 2018 sebelum stock split, harganya masih 600, saya ingat itu. Pertengahan tahun itu udah 900. Jadi udah floating profit kira-kira 50%. Bulan September tahun 2018 harganya balik lagi tuh ke 600 gitu. Ya, jadi bisa dibayangkan nggak itu? Udah floating profit 50%, tahu-tahu makin lama kita ngehold, harganya balik lagi gitu kan. Gitu. Nah, itu apa yang saya lakukan? Ya saya diemin aja terus. Sampai akhirnya tahun 2019 itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba harga sahamnya naik sendiri itu. Atau dari 600 naik ke 800, 900, 1000, 1100, 1200 itu. Jadi cepet banget 2019 naiknya gitu. Nah, disitulah ya mungkin itu pengalaman yang paling bagus ya, dari sejak 2015 saya menerapkan kaidah investing ini. Kenapa? Karena ya bayangin loh, cuma 50% loh nggak diambil, balik lagi harganya gitu. Nah, di situ jual kan Mas ya, nggak lupa lagi kan. Kenapa? Udah mulai take profit kan yang untung kedua nih, ntar didiemin lagi. Enggak, cuman di situ ini pelajaran yang saya hikmahnya adalah saat itu saya tidak merasa saya salah untuk belum melakukan take profit. Itu saya merasa tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena acuan saya tetap di kinerja.
kinerjanya kan naik terus, labanya naik terus. Nah, jadi menurut saya sepanjang kinerjanya bagus, ada pertumbuhan kinerja, menurut saya sih nggak masalah tetap di hold terus ya, walaupun secara jangka pendek pasti volatile sekali gitu ya, volatile banget itu. Nah itu cara saya. Jadi kalau saya saat ini strategi saya juga share ini ke komunitas saya juga ya, sepanjang IHSG belum menyentuh level 7.000 beli terus itu. Itu yang saya lakukan.